Cap TV, mencerdaskan pekerja. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lagi panas banget di dunia ketenagakerjaan Indonesia. Yap, kita bakal mengupas tuntas benturan hukum terbaru antara aturan pemerintah dan hak-hak pekerja. Tenang aja, seperti biasa, kita bakal lihat fakta-faktanya seobjektif mungkin, pakai data langsung dari sumbernya, biar kita benar-benar paham apa sih yang sebenarnya lagi terjadi. Yuk, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke pasal-pasal hukum yang bikin pusing, coba deh bayangin satu hal ini. Gimana kalau pekerjaan inti kalian, pekerjaan yang jadi keahlian utama kalian sehari-hari, tiba-tiba berisiko di-outsourcing-kan? Bayangin, status pegawai tetap tiba-tiba berubah jadi tenaga alih daya cuma karena ada pergeseran aturan. Ngeri kan? Buat banyak pekerja di Indonesia saat ini bukan cuma sekedar teori loh, ini kekhawatiran nyata yang benar-benar ngancem mata pencaharian dan masa depan finansial keluarga mereka sehari-hari. Nah, biar gampang ngikutinnya, ini peta jalan pembahasan kita. Pertama, kita bahas kontroversi outsourcing 2026. Terus, kita lihat apa itu celah jasa operasional. Ketiga, kenapa ada tuntutan kembali ke standar 2003. Dan terakhir, kita intip sedikit sejarah advokasi pekerja. Oke, langsung masuk ke bagian pertama, kontroversi outsourcing 2026. Mari kita lihat garis waktunya dan apa sebenarnya pemicu utama dari gelombang protes belakangan ini. Semuanya ini bermula pada 30 April 2026. Di hari itu, Kementerian Ketenagakerjaan resmi ngeluarin Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 7 tahun 2026. Aturan ini spesifik banget ngatur soal pekerjaan alih daya alias outsourcing. Nah, bukannya disambut baik, aturan baru ini malah langsung memicu gelombang penolakan yang super keras dari berbagai elemen buruh. Aturan yang niatnya buat menertibkan iklim kerja justru dianggap sebagai langkah mundur yang drastis buat kesejahteraan para pekerja. Dan asal tahu aja, yang nolak ini bukan cuma segelintir orang ya. Kita ngomongin skala protes yang melibatkan jutaan anggota. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI di bawah pimpinan Presiden Andi Gani Nenewea langsung ambil sikap tegas. Sebagai konfederasi buruh resmi dengan jutaan anggota, mereka langsung nuntut menteri terkait buat merevisi total aturan baru ini. Kenapa? Karena KSPSI menilai substansi aturan ini benar-benar ngerugiin posisi buruh dan ngehapus batasan perlindungan yang selama ini udah ada. Masuk ke bagian kedua, celah jasa operasional. Sebenarnya apa sih kata-kata dalam regulasi itu yang bikin gesekan ini jadi begitu tajam? Jadi gini, inti dari protes serikat pekerja ini ada di penghapusan batasan outsourcing dan munculnya satu istilah baru yaitu jasa operasional. Dari kacamata KSPSI, Permenaker baru ini seolah ngehilangin aturan yang larang pekerjaan inti perusahaan buat dialidayakan. Terus tiba-tiba muncul deh kategori tambahan bernama jasa operasional ini. Masalahnya, kategori ini nggak punya definisi yang jelas di dalam aturan tersebut. Otomatis ini nyiptain sebuah celah atau ruang abu-abu yang lumayan bahaya buat pekerja. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea langsung nyorotin kekhawatiran ini. Beliau bilang, frasa jasa operasional ini sangat multitafsir. Maksudnya, pemerintah mungkin mikirnya A, tapi perusahaan bisa aja nafsirinnya jadi B, C, atau D yang jauh lebih luas. Potensi terburuknya, celah ini bisa banget dimanfaatin perusahaan buat nge-outsourcingkan pekerjaan-pekerjaan inti mereka. Kalau sampai ini kejadian, perlindungan buat buruh jelas bakal makin lemah dan posisi tawar mereka bisa benar-benar anjlok ke titik terendah. Lanjut ke bagian ketiga, kembali ke standar 2003. Kalau aturan 2026 ini dianggap cacat oleh serikat buruh, terus apa standar ideal yang mereka usulkan? Perbandingannya benar-benar kontras. Di satu sisi, kita punya Permenaker 2026 yang aturannya pakai kategori samar dan buka celah seolah tambah batasan. Di sisi lain, serikat buruh nuntut pemerintah buat balik ngacu ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kenapa mesti balik ke aturan lama? Karena UU 2003 dinilai jauh lebih ngasih kepastian. Aturan lama ini ngasih batasan waktu yang ketat banget buat praktik alih daya, jadi pekerja itu nggak terjebak dalam status kontrak tanpa ujung seumur hidup. Lebih penting lagi, Undang-Undang 2003 itu tegas banget ngebatasin outsourcing cuma buat 5 jenis pekerjaan. Apa aja? Tenaga keamanan, catering, jasa pengemudi, jasa penunjang pertambangan, dan cleaning service. Cuma 5 ini, nggak lebih. Dengan ngunci jenis pekerjaannya, pekerjaan inti dari sebuah perusahaan, apapun industrinya, bakal tetap diisi sama karyawan tetap, yang pastinya punya hak dan jaminan sosial penuh. Nah, standar perlindungan inilah yang mati-matian pengen dipertahanin sama teman-teman KSPSI. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, sejarah advokasi pekerja. Buat benar-benar paham sedalam apa isu ini, kita harus narik mundur dan lihat gambaran besarnya.
Kalau kita cek lagi arsip pergerakan serikat buruh, polanya itu kelihatan jelas banget. Dari aksi May Day raksasa di tahun 2014 yang nuntut perbaikan upah, lanjut ke protes masif nolak Omnibus Law di tahun 2023, dan sekarang, di 2026 mereka turun lagi ke jalan buat nolak Permenaker nomor 7. Ini nunjukin ke kita semua, kalau perjuangan tentang perubahan hukum ketenagakerjaan yang dianggap merugikan itu udah mengakar kuat, lintas pemerintahan. Jadi bisa dibilang inti masalahnya selalu sama. Ini adalah cerita tentang perlawanan lebih dari 1 dekade demi 3 hal fundamental, upah yang adil, keselamatan kerja, dan status pekerjaan yang aman. Kasus Permenaker 2026 ini ibaratnya cuma babak paling baru dari perjuangan jutaan pekerja di bawah bendera KSPSI. Tujuannya simple, buat mastiin kalau hukum negara itu berpihak ke kesejahteraan mereka, dan nggak mereduksi hak dasar pekerja cuma demi efisiensi operasional perusahaan. Dan akhirnya, ini bawa kita ke sebuah pertanyaan krusial yang perlu banget kita pikirin sama-sama. Seiring dengan tren bisnis global yang terus ngedorong efisiensi dan outsourcing, di mana sih kita harus narik garis batasnya? Batas antara ngasih fleksibilitas buat perusahaan biar bisa berkembang, tapi di saat yang sama tetap ngelindungin hak-hak para pekerja yang muter roda ekonomi ini. Ini dilema kebijakan publik yang nggak gampang. Dan gimana akhir dari polemik Permenaker nomor 7 ini pastinya bakal jadi presiden penting buat masa depan pekerja di Indonesia. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita berikutnya.